selamat pagi Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Apa kabar semuanya Bapak Ibu? Kiranya kita semua dalam keadaan yang sehat, tetap bersukacita dalam menjalani hari-hari kita bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu, sebelum melakukan berbagai hal di sepanjang hari ini, mari kita membaca merenungkan firman-Nya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk nafas hidup yang masih Tuhan percayakan bagi setiap kami. Sebelum kami melakukan berbagai aktivitas kami mau mendengarkan, merenungkan, membaca akan kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus, tolong kami. Demi Kristus kami memohon. Amin. Ya, Bapak Ibu, pembacaan firman Tuhan kita terambil dari kitab Kejadian pasal 27 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-17. Namun saya hanya akan membaca ayat 5 dan 9 saja karena cukup panjang. Silahkan Bapak Ibu boleh dibaca di rumah kita masing-masing. Demikian firman Tuhan. Tetapi Ribka mendengarkannya ketika Ishak berkata kepada Esau anaknya. Setelah Esau pergi ke padang memburu seekor binatang untuk dibawanya kepada ayahnya, berkatalah Ribka kepada Yakub anaknya, telah kudengar ayahmu berkata kepada Esau kakakmu, bawalah bagiku seekor binatang buruan dan olahlah bagiku makanan yang enak, supaya aku makan dan supaya aku memberkati engkau di hadapan Tuhan sebelum aku mati. Maka sekarang anakku, dengarkanlah perkataanku seperti yang kuperintahkan kepadamu. Pergilah ke tempat kambing domba itu, ambillah dari sana 2 anak kambing yang baik, maka aku akan mengolahnya menjadi makanan yang enak bagi ayahmu seperti yang digemarinya. Jika seseorang ingin mendapatkan sesuatu yang diinginkan, orang bisa melakukan berbagai cara, atau seringkali kita dengar menghalalkan berbagai cara untuk mendapatkan apa yang diinginkan, kendati pun itu salah. Saudara-saudara, hal itulah yang terjadi dalam peristiwa yang kita baca dalam Kejadian pasal 27. Pasal 27 ini kita melihat bagaimana Yakub menggunakan tipu daya untuk mendapatkan berkat dari ayahnya yang sudah tua. Kalau kita membaca dari pasal 25 sampai pasal 27 ini, kita menemukan bahwa awal tragedi dan kesulitan yang terjadi tentu tidak hanya disebabkan oleh Yakub saja, tetapi ada peran daripada anggota keluarga yang lainnya, itu dari ayah, ibu, dan juga saudaranya Esau. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat di dalam bagian ini orang tua yang pilih kasih. Kalau Ishak, dia lebih sayang kepada Esau karena Esau suka berburu gitu ya, dan Ishak ayahnya gemar memakan hasil buruan daripada Esau. Sedangkan Ribka dia lebih sayang kepada Yakub karena Yakub katanya anaknya lebih tenang, dia suka berkemah menemani ibunya di kemah mereka. Nah, dari hal ini kita bisa melihat ada pola asuh yang tidak benar, begitu ya. Jadi karena seperti kalau kita gitu ya, jadi ada anak emas masing-masing, ayah dan ibunya, gitu. Sehingga di dalam penerapannya mereka tidak lagi bersama-sama untuk membesarkan mereka untuk takut kepada Tuhan, tetapi kayak jalan masing-masing, gitu ya. Ishak dengan Esau, Ribka dengan Yakub. Nah, di dalam bagian ini kita melihat ketika Ishak sudah tua dan dia akan memberkati anak sulung, gitu ya. Nah, memang betul bahwa berkat itu secara tradisi Yahudi kepada anak sulung, ada anaknya yang pertama, gitu ya. Namun kita melihat di dalam peristiwa ini bagaimana Ribka menginginkan berkat itu diberikan kepada anak kesayangannya, yaitu Yakub. Walaupun kita tahu dengan berbagai usaha cara yang mereka lakukan itu
Seperti Esau juga yang memandang rendah, menganggap remeh akan hak kesulungannya hanya demi semangkuk kacang merah, gitu ya. Jadi Yakub yang menipu ayahnya sudah tua, bahkan mengutip nama Tuhan untuk menipu ayahnya. Dan kita melihat akhirnya dia mendapatkan apa yang diinginkannya, tapi dia harus membayar harga yang sangat mahal karena apa yang dia lakukan itu. Akibat perbuatannya, kalau kita melihat di dalam kisah selanjutnya adalah dia harus pergi jauh dari rumahnya, meninggalkan ayah dan ibunya, dan dalam pelariannya karena dia takut dibunuh oleh kakaknya Esau. Jadi berbagai kesulitan muncul di dalam kehidupan Yakub akibat perbuatan menipu yang dia lakukan. Demi mendapatkan hak berkat itu, dia melakukan tipu daya, dan itu didukung oleh ibunya sendiri. Nah, saudara-saudara, di dalam kisah ini apa yang dapat kita pelajari? Bapak Ibu, kita dapat belajar dari kisah ini bagaimana tentang peranan sebagai orang tua. Kita belajar untuk membesarkan anak-anak kita dalam takut akan Tuhan. Papa mama harus sepakat dan bersama-sama menerapkan aturan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Papa mama tidak boleh menganggap ada satu anak yang spesial, anak yang lain tidak. Semua anak itu harus diperlakukan dan diajar tentang yang baik, yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Bukan mengajarkan yang salah, mendukung perilaku yang buruk, tetapi harus bersama-sama sepakat, sehati, sepikir untuk memberikan pengajaran yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kita dari kisah ini juga kita belajar ketika harta, jabatan, atau banyak hal lain di dalam dunia ini bisa membuat kita tergoda dan lupa diri, sehingga kita tidak lagi memakai akal sehat untuk memperolehnya. Akhirnya kita melakukan berbagai hal, tipu, muslihat, korupsi, dan lain sebagainya. Saudara-saudara, sesungguhnya setiap orang diberkati oleh Tuhan. Berkat Tuhan tersedia bagi semua orang yang hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga semestinya kita tidak berbuat curang dan berebut untuk mendapatkan berkat. Ketika kita hidup benar, percayalah berkat Tuhan itu, apa yang dijanjikan Tuhan pasti kita akan terima. Mari kita raih dan nikmati berkat Tuhan dengan cara-cara yang Tuhan perkenankan. Jauhkanlah diri kita dari perbuatan-perbuatan yang jahat, tipu daya, dan kecurangan, sebab hanya akan mendatangkan celaka dalam kehidupan kita. Biarlah dari firman Tuhan ini kita belajar. Mari kita terus memperkenankan hati Tuhan di dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan Yesus menolong kita. Amin. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman yang sudah kami baca dan renungkan. Ajar kami Tuhan untuk boleh hidup benar di hadapan-Mu, takut menghormati Engkau di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami memohon. Amin.